segmen kedua ini kita akan mendengar cerita dari Ibu Narti terkait bagaimana dia bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini selama 3 tahun pasca bencana tinggal di Huntara. Tadi di segmen pertama Ibu banyak menjelaskan soal cerita-cerita seperti apa Ibu menceritakan pas terjadi bencana. Ibu menyelamatkan diri, menyelamatkan ibu mertua dan lain sebagainya. Nah, sudah 3 tahun bencana Ibu ya, gempa bumi ini. Sudah 3 tahun bencana ini tinggal di Huntara. Bagaimana perasaan Ibu merasakan Huntara ini selama 3 tahun Ibu? Perasaannya ya sedih, ada bahagianya juga. Di Huntara itu banyak masalahnya. Masalahnya kita tinggal di situ banyak orang mencuri. Kemarin itu kan saya kecurian tabung gas. Padahal tabung gas saya cuma satu-satunya untuk pakai masak. Jadi bahagia juga karena masih bisa diberikan tempat tinggal. Untuk kita tinggal. Kemana kita mau pergi sementara toh? Berarti setelah bencana gempa bumi terjadi, Ibu mengungsi dulu di tenda? Di tenda berapa lama itu Ibu? 5 bulan. Selama 5 bulan? Sambil menunggu Huntara selesai. Kemudian? Selesai Huntara dibuat, kita pindah ke Huntara. Huntara yang di sini, di Duyu sini atau sebelumnya di mana? Pengau. Oh, di Pengau. Di belakang kelurahan. Pindah di sana? Iya, pindah di sana. Selama tinggal di Huntara, bantuan-bantuan apa saja yang Ibu terima? Yang dari pemerintah, ada beras, ada ikan kaleng, ada susu. Ada yang dari dinas sosial, ada gula, ada beras, ada daging, daging sapi. Kalau bantuan-bantuan seperti jaduk, dana stimulan dan sebagainya. Kalau jaduk itu kayak ceritanya panjang sekali. Bagaimana? Singkat saja. Jaduk itu ada masalahnya waktu di jaduk kita berkelahi dulu. Berkelahi sama orang kelurahan. Iya, baru bisa dapat itu. Kita kan menuntut haknya kita. Dalam bentuk apa itu? Uang? Uang. 10.000 dia per kepala. Jadi kita kan 7 orang dalam satu kartu keluarga. Jadi dikalikan berapa sampai 2 bulan itu 4.200.000 saya dapat. Selama 2 bulan. Berarti selama 2 bulan dapat 4 juta. 4.200.000. Sekali saja. Setelah itu? Sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Kita itu dapat jadul banyak sekali masalahnya. Kita pergi ke kelurahan minta ke hak kita cuma dimarah. Pokoknya masalahnya banyak sekali dia punya masalah Ibu. Masalahnya. Nah, selain dapat bantuan, bagaimana Ibu bisa bertahan hidup di Huntara lagi Ibu? Ya, kita sumber-sumbernya dari mana Ibu dapat? Mengharap bantuan dari keluarga dulu, dikirimi beras. Dari keluarga Ibu. Ibu berarti ibu rumah tangga ya? Iya, tidak bekerja ya? Tidak. Kalau suami Ibu? Suami pekerja buruh serabutan saja. Di mana itu? Di Pantoloan. Di Pantoloan ya. Berarti selama tinggal di Huntara selain dapat bantuan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga ada juga. Ada. Juga dapat bantuan dari keluarga Ibu ya. Iya. Beras, minyak, yang bisa kita makan. Nah, kemarin kami juga dapat informasi bahwa Huntara yang tempat Ibu tinggal itu dibongkar ya? Iya. Ibu diusir dengan penyintas lainnya ya? Itu bagaimana ceritanya Ibu? Kalau masalah Huntara kita diusir itu masyarakat bilang yang di situ dibilang Huntaranya ini mau dibongkar karena lapangannya mau dipakai untuk main bola. Itu masalahnya. Jadi dibongkar.
Baru juga kan hak pakainya kan cuma batas 2 tahun. Oke. 2 tahun Makanya, saja berarti. kita di situ kan sudah 3 tahun, sudah malah lebih lagi. Itu pada saat pembongkaran tidak ada perlindungan dari pemerintah gitu? Perlindungan dari pemerintah tidak ada kayaknya. Kita cuma minta perlindungan itu dari Selebes Bergerak saja. Oh, begitu ya. Berarti setelah ini dibongkar, terus bagaimana alternatifnya? Mungkin pihak lurah menyediakan alternatif ditempatkan di sini atau Iya. bagaimana? Kemarin alternatifnya itu kita dipindahkan ke Tondo sama Layana. Oke. Cuma kita tidak bisa Huntara kesana. sana? Iya. Karena posisinya kan kita Jauh. kerja di Iya, iya. sini. Ada juga anak-anak kan sekolah di sini Iya, juga. iya. Jauh kalau Iya, dari jauh. Layanan mau kemari lagi Iya. ya. Itu alasannya kita tidak tinggal di Tondo sama Layana. Berarti akhirnya pindahnya ke sini, ke Duyu. Akhirnya kita cari-cari, dapatlah di Duyu sini dipindahkan. Bagaimana ceritanya itu bisa sampai pindah kemari? Ceritanya ada bapak temannya kita itu kan dia dari PUPR. Oke. Dia carikan kita tempat ini karena posisinya kalau kita cari sendiri masyarakatnya di sini tidak mau menerima. Harus ada memang orang yang mereka Dengar begitu. Iya. Oke. Nah, kemana saja Ibu mengadu terkait kasus pengusiran itu, pembongkaran Huntara, Ibu? Kemarin mengadunya ke Sulteng Bergerak sama anggota DPRD. Oh, sudah ke sana Iya, menghadap. sudah di Oke. sudah diantar sama Pak Putra. Ketemu dengan anggota DPR Iya, provinsi. Iya. Apa saja yang disampaikan ke beliau? Kemarin di sana kan kita minta solusinya Iya. karena Huntaranya kan sudah dibongkar. Kita itu minta solusinya sama Bapak anggota DPR itu. Iya. Kita minta dibuatkan rumah lah kayak seperti Huntap. Iya, iya. Kalau tidak carikanlah solusinya diberikan uang untuk kita Iya. bikin rumah atau apa, dibantulah kita. Terus apa jawaban dari? Jawabannya baik, cuma kita belum tahu jalan keluarnya apa. Bagaimana? Dia kasih solusi atau bagaimana? Dia kasihkan solusi, dia bilang nanti kita carikan solusi, ketemu sama Pak Gubernur dulu. Iya. Tapi solusinya apa itu kita belum tahu. Belum tahu. Pasti. Berarti masih menunggu lagi Iya, nih. tinggal menunggu saja. Sudah 3 tahun ini berarti masih menunggu terus. Iya, menunggu. Cuma itu saja yang kita bisa buat, cuma menunggu. Berarti 3 tahun tinggal di Huntara dibuat menunggu terus Iya. selama 3 tahun nih, Bu. Kita cuma menunggu dan menunggu. Aduh. Selain ketemu dengan DPR provinsi, sudah bertemu ke siapa lagi? Sebelum mendapat bantuan rumah dari pemerintah, kita ketemu sama Pak Wali. Oh, Pak Wali. Siapa namanya? Pak Hadianto. Ya, Pak Hadianto. Ketemu. Apa disampaikan ke beliau? Disampaikan oleh beliau di situ, kita cuma tidak enak sebenarnya saya bicara di sini karena kayak sedih kalau kita dengar Respon beliau. responnya beliau. Kayak dibilang urus diri masing-masing. Oh, begitu, Bu. Berarti selama 3 tahun hidup Iya. 3 tahun kita tahu kondisi hidup di Huntara itu tidak enak sekali pasti. Kalau tadi Ibu bilang ada suka dukanya, saya tidak percaya ada sukanya itu. Yo, Pasti. kalau bahagianya itu karena bahagia kita sudah dipinjami rumah, Iya. karena dapat Huntara itu bahagia. Tapi pasti lebih banyak Iya. dukanya. Banyak Ibu cerita. Ya, saya saja melihat
kondisi seperti ini ya pasti sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya. Kalau malam kita kedinginan, siang kita kepanasan. Mendengar respon dari pemerintah seperti itu, apa yang ada di pikiran Ibu? Pikiran kita kecewa, sedih. Masalahnya kan kita minta perlindungan dari pemerintah, minta carikan solusi. Malah kita dapat bicara yang tidak enak didengar. Kan? Berarti Ibu hanya mengandalkan dari pihak LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk membantu Ibu ya. Kita cuma berlindung selama Sulteng bergerak saja yang bisa kita ajak komunikasi. Berarti menunggu dari mereka lagi bagaimana lagi proses ke depannya, apa yang harus dilakukan. Apa saja itu yang sekarang ini ditugaskan ke Ibu, apa saja yang dipersiapkan untuk ke depannya? Kemarin itu cuma kita diminta sama Selebes bergerak itu keterangan dari kelurahan, sama kita ceritakan cerita yang waktu 28 September itu kejadiannya kita di mana, ada berarti sampai kita bisa tinggal di Huntara seperti itu. Ada batas waktunya itu Ibu ya, disuruh ini ya. Ada batas waktunya mungkin kapan itu dikumpulkan dan hasilnya bagaimana, kelanjutannya bagaimana? Iya. Kemarin kan kartu keluarga sama kakak sudah diantar karena sudah diminta dari gubernur katanya. Sudah diantarkan sama Pak Putra, tinggal kita yang kita antar sama Pak Putra itu surat keterangan dari kelurahan sama apa namanya cerita yang ditulis tangan. Itu ya, ada 2 dikumpul. Iya, dia kasih jangka kalau dikasih waktu kalau bukan sekarang besok. Oke, berarti itu lagi dipersiapkan Ibu. Iya. Di sini tempat tinggalnya Ibu? Iya. Di mana? Di sini, sana? Di ujung. Oh, di ujung. Iya Ibu, ya memang perjuangan ini tidak mudah, panjang prosesnya begitu kita tahu. Dan Ibu sebagai penyintas sendiri ya harus sabar-sabar begitu, karena kita tahu tiada perjuangan yang sia-sia Ibu. Saya cuma mau bilang ya tetap berusaha, tetap berjuang, mudah-mudahan ada titik terang dan nasibnya Ibu bisa membaik lah ke depannya. Insya Allah, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Iya, makasih Pak. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Mudah-mudahan ada jawaban dari pemerintah, ada kepastian, dan mudah-mudahan Ibu terus sehat biar bisa terus berjuang. Sekali lagi terima kasih Ibu Narti. Saya terima kasih. Lain kali kita akan bertemu lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi penjelasan dari Ibu Narti terkait kisah hidupnya selama 3 tahun hidup di Huntara. Beliau adalah korban gempa bumi 28 September 2018 yang sampai saat ini masih ya terkatung-katung hidupnya di Huntara, Kelurahan Duyu. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita. Kita akan bertemu lagi di diskusi ngobrol santuy berikutnya.